Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat DSP. Hari ini pendukung The Citizen sangat berduka karena malam tadi kalah di kandang Aston Villa 1-0. Mati cash jadi pahlawan. The Citizen gagal bangkit di Villa Park. Aston Villa akhirnya menghentikan langkah positif Man City di 5 pertandingan terakhir. Gawang dari Gianluigi Donnarumma dibobol di menit-menit awal melalui tendangan di luar kotak penalti. Di pojok kiri gawang dari Donnarumma, mungkin Donnarumma terlindung oleh Ruben Dias dan pemain gelandang lainnya sehingga tidak melihat arah datangnya bola di sudut kiri gawangnya. Kita bacakan beritanya bola.net. Aston Villa berhasil menundukkan Man City dengan skor tipis 1-0 dalam laga pekan ke-9 Premier League yang digelar di Villa Park, Birmingham, Minggu 26 Oktober malam. Gol tunggal kemenangan The Villans cetak oleh Matty Cash di menit ke-19. City tampil lebih dominan sepanjang laga, namun serangan mereka mentok di area kotak penalti dan gagal menjebol gawang Emiliano Martinez. Sementara itu Aston Villa tampil disiplin dan efisien, memanfaatkan peluang dari bola mati untuk mengunci kemenangan penting di kandang. Hasil ini membawa pasukan Unai Emery naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 15 poin, sedangkan Josep Guardiola bertahan di posisi ke-4 dengan 11 poin, bukan posisi 4 lagi sekarang nih. Posisi ke-6. Bagi Villa, kemenangan ini sekaligus perpanjang catatan apik atas City di Villa Park menjadi 3 musim beruntun. Babak pertama. Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi. Man City langsung mendominasi penguasaan bola, sementara Aston Villa memilih bertahan rapat dan menunggu momen untuk melakukan serangan balik. Tampaknya pertama datang dari Tijani Reinders di menit ke-6, namun bola hanya melayang tipis di atas mistar. Villa mulai keluar dari tekanan pada menit ke-17 saat Emiliano Buendia melepaskan umpan tajam kepada Morgan Rogers dan Oli Watkins, namun peluang tersebut gagal dimanfaatkan. 2 menit berselang momen krusial terjadi. Skema sepak pojok antara Digne dan Buendia. Bola disorotkan ke Matty Cash di tepi kotak penalti. Bek sayap Polandia itu menembak keras dengan kaki kirinya dan menjebol gawang Gianluigi Donnarumma untuk membawa Villa unggul 1-0. City nyaris membalas cepat di menit 22. Bernardo Silva mengirim umpan terobosan ke Erling Haaland yang berlari bebas, tapi tembakan penyerang Norwegia itu masih terlalu lemah dan bisa diamankan oleh Martinez. Setelah peluang itu City mulai kehilangan ritme. Ya, gregetan guys nontonnya. Lebih enak pada saat nonton MU. Meskipun MU juga kebobolan, tapi nontonnya semangat gitu. Kalau ini kayak nggak mau menang gitu City-nya. Kayak kekurangan bensin, kayak timnas kemarin main di round 4. Villa bermain percaya diri setelah unggul. Kombinasi McGinn dan Sancho dari sisi kanan sempat mengancam pertahanan City, sementara Reinders dan Foden berusaha mengatur tempo permainan di tengah. Tekanan City semakin menurun sejak turun minum dengan hanya 2 tembakan mengarah ke gawang sepanjang babak pertama. Hingga peluit babak pertama dibunyikan, Aston Villa menutup paruh pertama dengan keunggulan 1-0. Babak kedua, lepas jeda City langsung menekan. Foden mencoba peruntungan dari jauh, namun tembakan diblok oleh pertahanan Villa. City terus mengurung tuan rumah melalui serangan dari sayap kiri, tapi peluang emas baru datang di menit ke-60 melalui situasi sepak pojok. Ruben Dias sempat menanduk bola. Sapio menembak 2 kali, namun semuanya berhasil digalakkan oleh Onana dan Pau Torres di garis gawang. Ya, Onana malam tadi dia merupakan pahlawan dari Aston Villa sesungguhnya. Bagi saya yang menonton itu momok dari Aston Villa ya Onana karena dia berhasil memblok dan mematahkan serangan-serangan City. Guardiola kemudian melakukan 3 pergantian sekaligus. John Stone digantikan Nico O'Reilly, Bob digantikan Jeremy Doku, dan Bernardo Silva ditarik keluar untuk memberi tempat pada Nico Gonzalez. Perubahan ini membuat City tampil agresif, tetapi Villa tetap solid. Martinez beberapa kali tampil gemilang
termasuk saat menepis sundulan Haaland di menit ke-71. Sementara itu Donnarumma juga dipaksa melakukan 2 penyelamatan penting saat menahan 2 tembakan beruntun dari Jadon Sancho di menit ke-70. Unai Emery merespon dengan masukkan Ross Barkley dan Evan Wesan, dan menjadi intensitas permainan City terus menekan hingga menit-menit akhir. Phil Foden dan Doku silih berganti mengirim umpan ke dalam kotak penalti. Namun tembok pertahanan Villa tak juga runtuh. Drama terjadi di menit ke-91 saat Erling Haaland dapat mencetak gol tetapi anulir karena offside. Setelah pemeriksaan VAR, The Citizen pun harus menelan kekecewaan besar setelah kehilangan poin di laga yang mereka kuasai sepenuhnya. Sampai peluit panjang dibunyikan, Aston Villa sukses bertahan dengan skor 1-0. Yaitu tadi Onana tampil apik dan memblok serangan-serangan City. Kalau seandainya Onana di situ tidak ada atau bermain buruk, maka saya rasa skornya 2-1 untuk City. Tapi itulah namanya pertandingan, sudah berusaha tapi akhirnya gagal. Namun di sini ada kemiripan dengan laga timnas melawan Arab Saudi. Saya merasa bahwa Guardiola terlambat melakukan pergantian pemain dan salah juga dalam menetapkan starting line up, walaupun itu merupakan hak dia dan dia yang lebih tahu apa yang terjadi dalam internal klubnya. Seharusnya yang menjadi starter itu adalah Jeremy Doku di sayap kiri dan Sapinho berada di sayap kanan. Kemudian seharusnya juga Kapten City Bernardo Silva tidak diturunkan di menit awal, tetapi di babak kedua. Di menit awal lebih baik memainkan Nico O'Reilly atau memainkan Ryan Cherki. Namun Ryan Cherki posisinya jangan seperti diturunkan di babak kedua, agak ke belakang, tetapi maju ke depan untuk membantu serangan, untuk mengecoh Onana, mengecoh pertahanan dari Aston Villa, untuk memberi ruang kepada Haaland seperti yang dilakukan City di beberapa pertandingan sebelumnya. Tetapi malam tadi City tidak melakukan hal yang sama. Kenapa hal itu terjadi? Karena kesalahan dari Guardiola menurunkan starting line up. Itu dia. Kesalahan dari seorang pelatih menurunkan starting line up itu bisa merubah arah jalannya pertandingan, seperti yang terjadi pada timnas Indonesia di lawan 4. Dan terlambat juga memasukkan 3 pergantian, itu dilakukan di menit ke-60. Kalau seandainya dilakukan dari awal babak kedua, mungkin ceritanya lain. Namun apapun yang terjadi, hasil pertandingan sudah keluar dan akhirnya mengantarkan City di klasemen Liga Inggris di posisi kelima dengan 16 poin, di bawah Sunderland dan di bawah Tottenham, di bawah Bournemouth. Bayangkan. Kemudian City dan MU poinnya sama, dengan Liverpool berjarak 1 poin di posisi 7. Aston Villa juga sama poinnya dengan Liverpool di posisi 8, Chelsea 14. Jadi ini poinnya berjarak rapat dengan posisi 2 sampai ke bawah. Tapi dengan posisi 1 ini lumayan jauh. City dengan Arsenal berjarak 6 poin. Kemudian sama dengan MU. Liverpool berjarak 7 poin dengan Arsenal. Saya rasa tahun ini adalah tahun terbaik dari Arsenal, tapi mudah-mudahan ada perubahan klasemen. Setidaknya kita lihat nanti di paruh musim. Biasanya di situ ada terjadi perubahan-perubahan drama-drama. Di drama Boxing Day juga hasil-hasil yang tidak terduga bakal terjadi. Ya demikian kawan-kawan, semoga kedepannya Man City, MU bisa lebih baik lagi. Bravo DSP, jaga persatuan, dukung timnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.